Selamat bertemu kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Kita akan meneruskan pembahasan kita tentang End Time Series. Dan pertanyaan akan kita jawab pada saat ini adalah, jadi diharapkan sesudah mendengar atau melihat video ini sudah bisa menjawabkan pertanyaan tersebut di atas. Jadi kemarin kita sudah singgung tentang pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation, preterist, futurist, dan historicist. Saudara bisa melihat video saya sebelumnya untuk lebih mendalami akan hal itu. Namun saya sedikit akan mengulang kembali akan istilah-istilah tersebut. Kita kembali ke website Wikipedia, Great Tribulation, dan kita lihat di sini pengertian-pengertian akan istilah-istilah tersebut. Jadi pre-tribulation adalah orang-orang Kristen yang percaya um, bahwa masa penganiayaan itu akan terjadi jauh di depan, dan mereka percaya juga bahwa mereka ini akan diangkat atau akan diselamatkan di rapture sebelum masa penganiayaan itu tiba. Dan mereka itu sejalan dengan konsep futurist view yang mengatakan bahwa penggenapan nubuatan tentang hal ini akan terjadi di masa yang akan datang sebelum Yesus datang yang kedua kali. Kemudian ada yang dinamakan dengan pre atau mid tribulationist. Mereka percaya bahwa masa penganiayaan itu akan dialami oleh orang-orang Kristen, namun hanya setengah saja. Dan pada pertengahan daripada masa penganiayaan itu, maka Yesus Kristus akan datang dan menyelamatkan mereka. Dan kemudian ada yang konsep yang disebutkan sebagai post-tribulationist, atau mereka yang percaya bahwa orang-orang Kristen itu akan mengalami masa penganiayaan atau sudah mengalami masa penganiayaan sejak zamannya rasul-rasul, zamannya Tuhan Yesus, sejak nubuatan itu diberikan dan berlaku sepanjang gereja itu eksis sampai dengan saat ini, dan masa penganiayaan itu akan terus berjalan sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan mereka ini sejalan dengan konsep yang disebutkan sebagai historicist view, yaitu penggenapan nubuatan akhir zaman itu terjadi sejak bangsa Israel, yaitu ketika bangsa Roma mengalahkan Yerusalem setelah menghancurkan Ka'bah. Kemudian juga digenapi pada masa yang lampau, yaitu pada masa sejarah gereja sejak awal hingga dengan saat ini, dan juga digenapi pada saat ini. Sementara digenapi, mereka juga percaya bahwa nubuatan-nubuatan itu akan digenapi pada masa yang akan datang. Dan mereka percaya yang paling penting di sini adalah akan ada final terrible crisis period that will happen before the coming of Jesus Christ. Dan masa penganiayaan itu sendiri sudah berjalan sejak zaman dahulu dan akan berakhir ketika Kristus datang pada kali yang kedua. Jadi kalau kita bisa link akan konsep-konsep pre-tribulation, mid-tribulation, dan post-tribulation ini, konsep pre-tribulation ini sejalan dengan futurist view bahwa tidak akan ada masa penganiayaan, maka mereka akan diangkat, rapture. Dan konsep post-tribulation ini sejalan dengan pandangan historicist view bahwa masa penganiayaan itu sementara terjadi, sudah terjadi, sementara terjadi, dan akan terjadi. Dan nubuatan-nubuatan yang disampaikan dalam buku Daniel dan Wahyu juga oleh Tuhan Yesus itu sudah terjadi di masa lampau dan sedang terjadi dan akan terjadi pada masa yang akan datang. Sekarang kita kembali kepada pertanyaan kita, yaitu apakah orang-orang Kristen akan melalui masa penganiayaan? Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini, namun saya akan
menjawabnya melalui Alkitab. Kita buka kembali browser kita dan kita melihat Alkitab secara online. Dan kali ini saya mengambilnya dari Alkitab Orit. Dan kita akan buka ayat yang pertama yang terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 33. Apa kata Yohanes tentang masa penganiayaan? Turunkan kursor ke bawah, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yohanes sendiri, Rasul Yohanes mengatakan bahwa kita akan mengalami masa penganiayaan. Jadi bukan saja kita yang hidup pada saat ini, sejak dia menuliskan akan ayat ini, maka dia sudah mengamarkan akan ada masa penganiayaan. Tapi apa? Kita harus kuatkan hati kita. Jangan takut, kita harus kuatkan. Akan ada masa penganiayaan, tapi kita jangan takut. Kisah 14 ayat 22 merupakan ayat yang kedua. Ini merupakan ayat di mana Paulus dan Barnabas mengunjungi akan gereja-gereja yang didirikan mereka dan menguatkan akan anggota-anggota gereja tersebut. 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi sejak zamannya Paulus, dia sudah memberikan amaran kepada kita bahwa kita harus apa? Harus bertekun ya dalam iman. Oleh karena untuk memasuki akan kerajaan Allah, kita akan mengalami bangsa sengsara. Jadi ini bukan amaran yang ditujukan kepada kita saja yang hidup pada saat ini, tapi sejak zaman Rasul Paulus itu dia sudah menubuatkan bahwa akan ada kesengsaraan, kita harus melewatinya. Kemudian kita lihat di Roma 5 ayat 3. Roma 5 ayatnya yang ketiga dan sampai keempat. Di sana dikatakan apa? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Jadi Rasul Paulus mengatakan dalam buku Roma bahwa apa? Kesengsaraan itu bukan saja akan ada dan sudah terjadi bagi mereka yang hidup sebelum kita, tetapi kesengsaraan itu perlu oleh karena apa? Kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Jadi kita tidak perlu takut karena apa yang akan kita alami itu akan menimbulkan ketekunan. Terlebih lagi, ketekunan itu akan menimbulkan apa? Tahan uji. Ini bukan main ya, Tuhan sudah memberikan inspirasi pada Rasul Paulus bahwa kita jangan takut melewati akan masa penganiayaan. Oleh karena apa? Kita akan muncul itu rasa tahan uji. Dan muncul itu apa? Pengharapan. Coba kita lihat ini Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat yang ke-35. Tampilkan. Kita lihat di paling bawah. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Rasul Paulus mengatakan apa? Jangan sampai kesengsaraan ataupun kesesakan itu memisahkan kita dari Kristus. Dia mengamarkan. Walaupun itu akan terjadi, tapi jangan sampai memisahkan kita. Coba kita lihat lagi Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan dan bertekunan dalam doa. Bukan main ya, Rasul Paulus secara kontinu memberikan amaran kepada kita bahwa kesengsaraan itu ada, namun kita harus bersabar. Kita harus bersuka cita oleh karena kita memiliki kesengsaraan itu. Oleh karena itu akan menghasilkan pengharapan dan terus bertekun di dalam doa. Coba kita lihat lagi 2 Korintus 1 ayat 4. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus lagi di sini?
bahwa apa? Yang menghibur kami dalam segala penderitaan sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan. Jadi apa? Tuhan Yesus menghiburkan mereka, menghiburkan Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus bisa apa? Bisa menghiburkan orang lain. Kita juga bila mana kita mendapatkan kesengsaraan atau penderitaan, kita tidak perlu takut, kita menerimanya. Oleh karena dengan demikian kita bisa apa? Menghiburkan orang lain. Sekarang ayat yang terakhir, Wahyu 2, Wahyu pasal 2, ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9 dan 10 dan 10. Tampilkan. Aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui khayal yang diberikan kepada Rasul Yohanes? Dia tahu bahwa kita akan susah, kita akan miskin. Tapi apa nasihatnya? Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan orang. Jadi kita lihat dalam sejarah gereja, ada banyak yang sudah dipenjarakan, ada banyak sekali yang sudah dicobai, ada banyak sekali yang sudah beroleh kesusahan, dan kita akan mengalaminya saat ini. Dan mereka yang hidup juga di masa yang akan datang mengalaminya, oleh karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Tapi apa? Kita tidak perlu mundur, kita tidak perlu murtad. Oleh karena apa? Yesus sudah mengatakan bahwa kita harus setia sampai mati. Bila mana kita setia sampai mati, apa yang akan terjadi? Kita akan diberikan mahkota kemenangan. Jadi apakah pertanyaan kita bahwa orang Kristen akan melalui masa penganiayaan itu sudah terjawab? Dan saya yakin dan percaya kita sudah bisa menjawab akan pertanyaan tersebut. Untuk penutupannya, saya ingin memberikan pengalaman kepada saudara-saudara bahwa apa? Bila mana kita berada dalam kapal, di tengah daripada lautan dengan gelombang-gelombang yang sangat besar yang menghajar kita, yaitu yang melambangkan akan masa penganiayaan. Kita tidak perlu takut. Oleh karena apa? Kita memiliki seorang kapten, yaitu Yesus Kristus. Banyak orang yang menganut paham pre-tribulation, mereka tidak siap dengan masa penganiayaan. Oleh karena mereka percaya bahwa masa penganiayaan itu akan terjadi jauh di depan hari, dan mereka akan diselamatkan sebelum masa penganiayaan itu, atau yang disebut sebagai rapture. Tetapi apa? Dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan bahwa kita harus tetap kuat. Kita menderita, tapi kita harus tetap kuat. Sebab Kristus sendiri telah mengalahkan akan penderitaan atau pencobaan itu. Yesus adalah kapten dari kapal kita. Dan kita harus senantiasa berdasarkan kepada firman Allah. Bukan berdasarkan kepada apa? Ajaran-ajaran manusia. Matius 28 ayat 20 mengatakan bahwa apa? Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman.